Pada siang hari, rel kereta api akan memuai atau memanjang karena suhu yang panas. Kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Sedangkan pada malam hari, rel kereta api akan menyusut atau memendek karena suhu yang dingin. Kalian juga bisa perhatikan gambar di bawah ini. Maka dari itu, rel kereta api diberi celah antar besi atau dibuat renggang, agar saat siang hari tidak melengkung saat memuai dan tetap lurus saat menyusut. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan bagian renggang pada rel. Contoh selanjutnya yaitu adalah sambungan pada jembatan. Pemasangan sambungan antar jembatan sama halnya dengan rel kereta api. Sambungan antara dua jembatan, baik beton atau baja, terdapat celah di antaranya. Hal ini bertujuan agar jembatan tersebut tidak melengkung saat terjadi pemuaian pada siang hari. Contoh selanjutnya yaitu adalah ban pada kendaraan. Ban kendaraan yang berisi gas, contohnya ban sepeda, ketika digunakan atau dijemur saat cuaca yang sangat panas, gas pada ban akan memuai dan dapat menyebabkan ban meletus. Sebaliknya, ketika malam hari, gas pada ban sepeda akan menyusut. Maka dari itu, tekanan udara pada ban harus cukup agar tidak meletus saat memuai dan tidak kempes pada saat menyusut. Perhatikan kabel pada tiang listrik. Manusia sengaja memasang kabel dengan kendur. Kira-kira apa ya alasannya? Kabel sengaja dipasang kendur dengan tujuan agar tidak putus ketika malam hari. Karena pada malam hari, kabel akan menyusut atau memendek karena udara malam yang dingin. Contoh proses pemuaian dan penyusutan berikutnya yaitu pemasangan kaca dan cermin pada bingkai. Pada pembuatan bingkai cermin dan jendela, ukuran bingkai jendela dibuat sedikit lebih besar daripada ukuran kacanya. Hal ini dilakukan untuk memberi ruang muai bagi kaca saat terkena panas. Apabila jendela tidak diberi ruang muai, maka saat kaca terkena panas akan mengakibatkan kaca retak atau Contoh selanjutnya yaitu adalah penggunaan termometer. Termometer ketika ditempelkan ke tubuh kita yang panas, air raksa akan memuai dan menunjukkan angka atau nilai suhu pada tubuh kita. Setelah tidak digunakan, air raksa akan kembali menyusut ke suhu normal. Pemuaian dan penyusutan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu saat memisahkan gelas. Siapa yang pernah membantu ibu mencuci gelas atau piring? Pasti kalian pernah mengalami gelas yang kalian cuci menumpuk dan sulit dipisahkan. Tenang teman-teman, sekarang tidak perlu khawatir lagi. Kita bisa gunakan pemuaian dan penyusutan yang sudah kita pelajari. Caranya, kita rendam gelas bawah dengan air hangat dan gelas atas kita isi dengan es batu secara bersamaan. Gelas atas akan menyusut karena dingin dan gelas bawah akan memuai karena panas.
melihat proses pembuatan gamelan di Kota Bogor. Halo teman-teman, gamelan adalah salah satu musik tradisional Indonesia yang sudah terkenal hingga ke luar negeri. Gamelan sendiri merupakan musik tradisional yang terdiri dari banyak alat musik, antara lain gambang, kenong, gong, dan lain-lain. Beberapa waktu yang lalu, Bobo berkesempatan berkunjung ke salah satu pabrik gamelan yang ada di Bogor, tepatnya di Kahuripan. Bagaimana ya cara membuat gamelan di pabrik ini? Yuk kita lihat! Pabrik gong ini sudah berdiri cukup lama karena sampai saat sekarang ini sudah berjalan 7 generasi, di mana generasi ketujuhnya saya sendiri. Jadi bisa diperkirakan pabrik gong Pancasan ini sudah berdiri sejak 200 tahun yang lalu. Kenapa saya masih mempertahankan pembuatan alat musik tradisional khususnya gamelan dan gong ini, karena saya melihatnya pembuat dari gong dan gamelan ini cukup sangat sedikit ya. Jadi itu yang menjadi alasan utama kenapa saya bertahan di bidang kesenian. Dan lagi pula sekarang ini cukup sulit ditemukan pembuat gamelan. Jadi kalau prosesnya itu sebenarnya cukup sedikit ya. Jadi proses pertamanya itu peleburan, di mana bahan bakunya itu berupa timah putih dan tembaga merah, di mana bahan itu dicampur menjadi satu dengan perpaduan 3:1 ya, 3 kg tembaga merah dan 1 kg timah putih, menjadi menghasilkan kurang lebih 4,5 kg perunggu yang dinamakan perunggu. Lalu proses keduanya itu penempaan. Penempaan itu tergantung dari berat kilonya. Kalau kita untuk membuat gong yang besar, berarti bahannya pun harus besar juga, tergantung dari ukuran yang kita inginkan. Setelah selesai penempaan, lalu kita proses penggilapan, di mana bahan asli perunggu itu warna aslinya itu seperti emas ya, kuning emas. Lalu kita kupas dengan menggunakan alat seperti gerinda, lalu kita serut, lalu gong menjadi kuning. Lalu kita memberikan nada yang kita inginkan, tergantung sesuai dengan kebutuhan kita. Baru proses terakhir itu pemolesan untuk mengkilapkan gong tersebut. Kalau pesanan kita didominasi lokal ya, terutama dari Sumatera dan Jawa Barat juga, lalu ada dari Sulawesi juga, kita sampai ke Ambon, lalu sampai ke NTT, NTB. Kalau ke luar negeri, pengiriman biasanya ke Eropa dan Amerika. Dalam membuat gamelan dan gong ini dibutuhkan keterampilan yang sangat khusus, karena tidak semua orang bisa mengerjakan gong dan gamelan ini, karena dibutuhkan kepekaan dari telinga untuk stem. Lalu kita
sedikit demi sedikit harus mengetahui nada, itu menjadi modal penting buat kami. Nah, itu tadi cara membuat gamelan di pabrik Gong Kahuripan. Ternyata pembuatan gamelan itu melalui proses yang panjang ya, hingga bisa dimainkan menjadi alat musik. Siapa yang tertarik menjadi salah satu pemain gamelan?